Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Hikmatullah dengan NIM 19142168. Saya dari kelas ABSE 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Yani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Terdapat beberapa dampak buruk dari implementasi penggunaan riba terhadap perekonomian, di antaranya yang pertama, bahwasanya sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang sebuah negara. Kemudian yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga hal tersebut membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian yang ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Yang mana semakin tinggi suku bunganya, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, maka produksi juga akan menurun. Dengan demikian, hal tersebut akan meningkatkan angka pengangguran. Kemudian yang keempat, suku bunga juga secara signifikan dapat menimbulkan inflasi. Sedangkan dampak implementasi maisir sendiri yaitu menghambat laju pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan dari begitu banyaknya orang-orang yang terjerumus dalam perjudian yang beragam jenisnya akan menjadikannya lupa terhadap tanggung jawabnya. Bagi yang sudah memiliki keluarga, tentu sangat besar sekali, yaitu bisa menimbulkan rasa malas untuk bekerja guna menafkahi keluarga dan memilih bermain di tempat perjudian. Tidak mau menafkahi baik untuk istri ataupun anak-anaknya, karena uang hasil bekerja habis dibuat untuk bermain judi yang belum tentu mendatangkan keuntungan. Kemudian soal yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DSN pada bank syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan bank syariah. Terdapat dua fungsi dari DPS pada bank syariah. Yang pertama adalah fungsi penasehat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Kemudian yang kedua, fungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Fatwa DSN terkait tabungan. Tabungan ada dua jenis. Yang pertama, tabungan tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kemudian yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal dan bank bertindak sebagai mudharib. Yang kedua, dalam kapasitasnya dalam mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dengan bentuk tunai dan bukan piutang. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Kemudian yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian soal yang ketiga,
Jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal with Tanwil atau BMT. Terdapat beberapa kendala pengembangan BMT, diantaranya yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Kemudian yang kedua, walaupun keberadaan Baitul Mal wa Tanwil atau BMT ini cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa Baitul Mal wa Tanwil atau BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya, nasabah yang bermasalah. Kemudian yang keempat, Baitul Mal wa Tanwil cenderung menghadapi Baitul Mal wa Tanwil lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Kemudian yang kelima, dalam kegiatan rutin Baitul Mal wa Tanwil cenderung mengarahkan pengelolaan untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Kemudian yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan Baitul Mal wa Tanwil mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Kemudian yang ketujuh, Baitul Mal wa Tanwil lebih cenderung menjadi Baitul Tanwil daripada Baitul Mal. Yang kedelapan, pengetahuan pengelolaan Baitul Mal wa Tanwil sangat mempengaruhi Baitul Mal wa Tanwil tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian soal yang keempat, sebutkan perbedaan antara asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong. Sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Kemudian yang kedua, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi atau disebut dengan premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarangan sektor dengan sistem bunga. Yang ketiga, pada asuransi syariah premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Dan yang keempat, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dalam asuransi syariah, dana diambil dari rekening tabarrus seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Dan yang terakhir, dalam asuransi syariah, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan jika tidak ada klaim, nasabah bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih, mungkin cukup sekian jawaban yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu pengulidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.